الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. باب النية في جلوس العبد في المساجد والقعود فيها. باب النية في جلوس العبد في المساجد والقعود فيها. القعود في المساجد من أفضل شأن الدين وفضائل أعمال المتقين ورفيع درجات المحسنين، ولا يدوم على ذلك إلا أهل الإخلاص من المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المساجد بساتين المؤمنين والمنافق في المسجد كالطير في القفص. وكما قال الحكيم: الصبر في الخلوة من خصال المخلصين وهو علامة وجود الطريق. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Menyambungi pengajian kita di dalam Kitabun Niyat. Babun Niyah fi julusil abdi fil masajid wal qu'udi fiha. Sampai kita kepada bab niat duduk seseorang hamba di dalam masjid dan berdiam diri di dalam masjid. Jadi niat kita duduk di dalam masjid dan berdiam di dalam masjid. Kalau kita berniat dengan niat-niat yang baik yang tercantum di dalam kitab ini, maka kita akan mendapatkan pahala berlipat kali lipat. Ada juga orang yang duduk dan berdiam di masjid hanya untuk istirahat, numpang mengecas HP, numpang ke WC dan sebagainya. Tetapi kalau orang niatnya dengan niat-niat yang baik, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Al-qu'udu fil masajidi min afdali sya'nid din. Berdiam atau duduk di masjid ini merupakan seabdal ibadah, artinya termasuk ibadah yang sangat utama. Jadi salah satu ibadah yang sangat utama yakni duduk di masjid beribadah tentunya. Wa fadaili a'malil muttaqin, dan termasuk daripada ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa diantaranya dia suka duduk di majlis, duduk di dalam masjid. Wala yadumu wa rafi'u darajatil muhsinin, dan duduk di masjid beribadah itu tanda daripada orang yang berbuat kebaikan, melaksanakan ibadah, dan dia akan mendapatkan ketinggian darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yadumu ala zalika illa ahlal ikhlas minal mu'minin, dan tidak bisa melaksanakan istiqamah di masjid duduk beribadah melainkan orang-orang yang sudah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa keikhlasan di dalam hatinya. Jadi orang yang istiqamah di masjid, beribadah, salat 5 waktu, menuntut ilmu dan sebagainya, niat-niat yang baik tidak bisa dilakukan seseorang melainkan orang itu sudah dapat karunia keikhlasan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau orang yang belum mendapatkan karunia ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa istiqamah di masjid. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masajidu basatinul mu'minin. Masjid itu diumpamakan bagi orang-orang yang beriman itu sebagaimana taman. Jadi bagaikan taman. Jadi masjid ini bagaikan taman, tempat yang indah, tempat yang sejuk, tempat yang tenang, damai dan tentram. Jadi orang yang beriman dia merasa damai, sejuk, tenang hatinya di dalam masjid. Wal munafiqu, dan orang-orang yang munafik fil masjid, di dalam masjid, kat-tayri fil qafas, itu seperti burung dalam sangkar. Jadi kalau orang munafik di dalam masjid, dia seperti burung dalam sangkar, hendak lakas keluar, buru-buru keluar. Jadi kalau sudah dalam masjidnya rasa tak kurung, kada bebas. Jadi begitu dia keluar masjid, maka dia merasa merdeka, merasa bebas. Nah, ini adalah sifat-sifat daripada orang-orang munafik yang sangat bertolak belakang dengan sifat atau ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di dalam masjid ini bagaikan apa ngarannya, di dalam taman yang indah. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan pula dengan lafaz yang berbeda, al-mu'minu fil masjid kasamak fil ma. Orang yang beriman di dalam masjid itu perumpamaannya seperti ikan di dalam air. Orang ikan di dalam air, maka dia laksana sebagaimana di tempatnya, artinya di taman yang indah. Disitulah tempatnya, dia tidak ingin keluar. Tapi kalau sudah keluar, maka dia akan merasa kesusahan, bahkan bisa mati. Jadi kasamak filma, seperti ikan di dalam air. Wal munafiqu kattayri fil qafas, sedangkan orang munafik di dalam masjid itu seperti burung dalam sangkar. Wa kama qala al-Hakim, as-sabru fil khalwati min khilasil mukhlisin wa huwa min alamati wujudit tariq. Berkata Al-Hakim, jadi dalam versi terjemahannya Al-Hakim di sini ada yang mengatakan Luqmanul Hakim. Tetapi yang bujurnya adalah ngaran sidin Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Bishir Abu Abdullah Al-Hakim At-Tirmizi. Itu nang bujurnya. Beliau ini adalah muhaddis Az-Zahid As-Sufi, seorang muhaddisin, pakar hadis, orang yang zuhud, orang yang sufi, sahibut tasanif, banyak mempunyai karangan-karangan kitab. Apa ujar beliau? As-sabru fil khalwati min khisalil mukhlisin. Orang yang sabar di dalam khalwat, di dalam mengasingkan diri, termasuk perilaku orang yang ikhlas. Dan itu adalah tanda adanya jalan. Jadi jalan orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan orang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi termasuk kita berdiam diri di masjid ini bakhalwat. Nah, artinya berdiam diri, bersunyi diri daripada keramaian-keramaian dunia yang menyesatkan kita. Jadi di masjid ini adalah tempatnya, jalannya untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat, jalannya menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lil mu'mini idza qa'ada fil masjid, dan seyogianya bagi orang yang beriman, idza qa'ada fil masjid, apabila ia duduk berdiam diri di masjid, ayyan wiya bi qu'udihi 12 niyatan mustahibbatan liyaktuba likulli niyatin jazaan wafiran. Jadi seyogianya bagi orang yang beriman, apabila ia duduk di masjid, dia berniat. Niat berdiamnya, niat duduknya di masjid itu di sini disebutkan 12 niyatan.
Ada 12 niat kita duduk. Kita duduk di dalam masjid, ada 12 niat. Hadirkan 12 niat kita duduk beribadah di masjid. Mustahibbatan, sunnah hukumnya. Liyaktuba likulli niyatin jazaan. Supaya apa? Supaya kita ditulis setiap niat kita. Satu niat itu jazaan wafiran, balasan-balasan yang beruntung, atau balasan-balasan yang berlipat ganda, ganjaran yang berlimpah. Wa yu'ta thawaban 'aziman, dan akan diberikan pahala yang besar. Wa yufuza bihi fawzan kabira, dan akan mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Fa innal a'mala binniyat, karena bahwasanya segala amal itu, sahnya amal itu disertai dengan niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu mendapatkan pahala apa yang ia niatakan. Jadi dapat balasan apa yang ia niatakan. Jadi setiap niat-niat yang ada, yang baik-baik, yang kalau bisa kita hadirkan 12 niat itu ketika kita duduk di masjid, maka kita akan mendapatkan pahala balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. An-niyatul ula, niat yang pertama kita duduk di masjid. Berniat i'tikaf sudah ya, kalau lah niat i'tikaf. Di sini disebutkan pertama an-niyatul ula, niat pertama yanwis salata fil jamaah, berniat untuk mengerjakan salat berjamaah. Jadi niat kita duduk di masjid untuk mengerjakan salat berjamaah. Jadi fungsi salat, fungsi masjid adalah untuk salat berjamaah. Wal muhafazah 'alaiha, dan memelihara istiqamah melaksanakan sembahyang berjamaah kalima waktunya di dalam masjid. Yahsulu tad'iful ajri was thawab, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kama jaa fil khabari, sebagaimana telah datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala salatul rajuli fi jama'atin tazidu 'ala salatihi wahdahu bi 27 salatan. Salat seseorang berjamaah di masjid, maka itu lebih utama daripada salatnya sendirian dengan 27 kali lipat. Jadi dibandingkan kalau dia salat sendiri dengan salat berjamaah, bandingannya 1 dibanding 27 kali. 27 kali salat. Fayanwi bijulusi talabal mazidi, maka dia berniat dengan duduknya, berdiamnya di masjid tadi untuk menambah-nambah pahala atau gandaan daripada salatnya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, khataba ar-rasulu 'ala al-minbari wa kanat akhir khutbatin khatabaha. فقال يا أيها الناس من صلى الصلوات الخمس في الجماعة حيثما كان في أوقاتها جاز على الصراط كالبرق اللامع في أول زمرة مع السابقين. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Abu Hurairah, Rasulullah SAW ketika berkhutbah di atas mimbar, dan khutbahnya Nabi itu adalah khutbah yang terakhir. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan khutbah Nabi terakhir. Napa ketika Nabi berkhutbah yang terakhir, faqala, ujar Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, man shalla shalawatil khamsa, barang siapa salat 5 waktu, fil jama'ati, dalam keadaan berjamaah, haitsu makana fi awqatiha, tepat pulang di awal waktunya, jaza 'ala sirati kal barqil lami', maka dia akan melewati titian shiratal mustaqim kal barqil lami', seperti kilat yang menyambar. Fi awwali zumratin ma'as sabiqin, dan ia digolongkan daripada orang-orang yang pertama, di golongan orang-orang yang utama,
dan pertama kali memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa yaumal qiyamah wajhuhu kal qamari lailatal badri, dan nanti akan datang ia pada hari kiamat mukanya bersinar bercahaya sebagaimana cahayanya bulan purnama. Wa kana bi kulli yaumin hafazu 'alaiha, dan adalah setiap hari yang ia memelihara salat berjamaah tadi fihi ajru qatilin fi sabilillah. Jadi setiap hari yang dia memelihara salat 5 waktu berjamaah, hari-harinya itu dihitung ia seperti orang yang berjuang berperang jihad fi sabilillah. Jadi setiap hari kalau dia berjamaah terus di masjid, salat berjamaah dipelihara, maka hari itu dia dihitung seperti orang yang berjuang berjihad di jalan Allah fi sabilillah. Wa qala Ka'bun inna lanajidu fit Taurati anna al-'abda la tudha'afu fil jama'ah ka'adadi man yashhaduha illa kanu alfan fa alfu darajatin. Ujar Ka'bul Ahbar, inna lanajidu fit Taurati, sesungguhnya kami mendapati ada di dalam kitab Taurat. Karena Ka'bul Ahbar ini dahulunya adalah seorang ulama Yahudi. Kemudian ia berislam. Ngarannya Ka'ab bin Mati' bin Zihujnin al-Humairi Abu Ishaq, dan beliau ini seorang tabi'in. Dan adalah sidin ini di zaman jahiliyah termasuk daripada ulama Yahudi di Yaman. Wa aslama fi zamani Abi Bakrin, dan sidin berislam di zaman Abu Bakar. Wa qadimal Madinah fi daulati Umar, dan sidin memasuki kota Madinah di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Apa ujar sidin? Inna lanajidu fit Taurati, sungguhnya kami memperdapati ada di dalam kitab Taurat itu anna salatal abdi, sesungguhnya salat seorang hamba la tudha'afu fil jama'ati, sungguh akan digandakan kalau dia salat berjamaah. Ka'adati man yashhaduha, sebilang-bilang setiap orang yang melihat dan menyaksikannya. Semakin banyak nang melihat dan menyaksikan orang itu berjamaah, sebilang-bilang itu ia dapat pahala. Illa kanu alfan fa alfu darajatin, apalagi misalnya sampai 1000 orang yang menyaksikan dia salat berjamaah, yang menyaksikan dia salat di masjid berjamaah sampai 1000 orang, maka nang 1000 orang itu menjadikan derajatnya naik 1000 derajat. Semakin banyak yang melihat dan menyaksikan, semakin banyak lagi derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Asy-Sya'bi fil jamaah 4 khisalin. Imam Asy-Sya'bi berkata, di dalam salat berjamaah itu ujar sidin ada 4 keistimewaan. Ada 4 macam di dalam sembahyang berjamaah itu. Yang pertama itba'us sunnah. Itba'us sunnah artinya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berjamaah adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nang kada berjamaah berarti kada mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tad'ifus thawab, dan orang yang berjamaah sembahyangnya itu mengganda-gandakan pahala salatnya, sebagaimana dalam hadis tadi, sekali salat berjamaah maka sama dengan 20 kali dia salat. 27 kali salat, 27 derajat. Wal khuruju minas sahwi, dan keluar daripada as-sahwi, kelalaian. Jadi orang yang salat berjamaah keluar daripada kelalaian.
Artinya orang yang salat berjamaah ditulis diterima salatnya walau dalam keadaan kada ingat atau dalam keadaan lalai, kada hudul hati kepada Allah, kada khusyuk dan lain-lain. Tetapi kalau dia salat berjamaah, maka sudah dapat dipastikan kalau sesuai dengan syarat dan rukunnya, salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan serba kekurangan. Dalam hal ini kurang khusyuk, kurang hudur dan lain sebagainya, hatinya ke situ kemari. Tetapi berkat dia salat berjamaah, maka salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita salat sendirian, munfarid, sorangan, maka tidak ada jaminan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau hendak kita mendapatkan jaminan salat kita diterima oleh Allah walaupun dalam keadaan kekurangan dan sebagainya, maka salah satunya adalah ini jalannya untuk kita diterima salat kita, yaitu dengan jalan berjamaah meskipun hanya berdua. Nah, apalagi banyak, apalagi di masjid awal waktu pulang maginnya Nah. Wal bara'ah minar riya, dan orang yang salat berjamaah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada riya. Kenapa aja? Maka dilihat di orang, maka lepas daripada riya. Artinya riya itu memperlihatkan amalnya, memamerkan amalnya, itu riya. Ingin pujian orang, ingin balasan orang dan lain sebagainya, ingin dilihat oleh makhluk. Tetapi di sini keistimewaan orang sembahyang berjamaah ini dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada riya. Ya, orang yang berjamaah itu kada ada riyanya. Justru kebalikannya, orang nang sembahyang sorangan disitulah riyanya. Jadi tersalah banan dah koler je sembahyang berjamaah ni je, kalanggar ke masjid segala macam kalau pina riya ya. Nah, jadi kolernya berjamaah itu disitulah riya nang sebenarnya. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berjamaah itu daripada sifat riya. Kemudian an-niyatus tsaniyah, niat yang kedua, yanwi muwafaqat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berniat menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat kita duduk di masjid sembahyang berjamaah ini diniatakan supaya sesuai dengan apa yang pernah dilakukan, dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sanna li nabiyikum sunanal huda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa ngarannya itu syariat atau bimbingan sunnah li nabiyikum sunanal huda, yaitu sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Wa annahunna min sunanil huda, dan bahwasanya sebahagian daripada jalan-jalan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala melewat daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya adalah salat berjamaah. Itu termasuk min sunanil huda, jalan-jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walau shallaitum fi buyutikum, dan jikalau kalian salat di rumah-rumah kalian, kama shalla hadza al-mutakhallifu, sebagaimana sembahyangnya seseorang ini. Nah, arti al-mutakhallifu, orang nang menyelisihi daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang nang salatnya di rumah, kada sembahyang di masjid, padahal dia tidak uzur. Nah, kalau orang ada uzur itu ada apa-apa, ngarannya gin uzur. Nah, jadi orang nang tiada uzur, dia tidak sholat di masjid, tidak berjamaah, maka orang itu menyelisihi daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau begitu artinya orang yang kada sembahyang di masjid, kada sembahyang berjamaah, orang itu meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa dhalaltum, tidak hanya meninggalkan sunnah Nabi tetapi juga orang itu termasuk sesat. Wa dhalaltum artinya orang itu tersesat daripada jalan-jalan petunjuk. Jadi petunjuk Allah nang nyata, nang terang, nang lurus itu ialah di masjid, salat berjamaah. Kalau sembahyang sorangan di rumah, berarti orang itu dinyatakan dalam hadis ini sesat, tersesat daripada jalan-jalan petunjuk. Nah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi SAW bersabda, man ahya sunnatan min sunani, siapa-siapa yang menghidupkan sunnah daripada sunnah-sunnahku, termasuk salat berjamaah di masjid tadi, fa ana syafi'uhu yaumil qiyamah, aku ujar Nabi kena nang memberikan syafaat pertolongan kepadanya di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi SAW, yunadi kulla yaumin malakun minal Madinah, setiap hari ini ujar Nabi SAW berseru, kulla yaumin, tiap hari berseru, tiap hari itu malakun, malaikat berseru tiap hari minal Madinah, di kota Madinah. Jadi malaikat berseru berkiau saban hari di kota Madinah. Apa ujar malaikat nang hari-hari menyeru mengiau tadi? Man taraka sunnata Rasulillah, ujar malaikat nang berseru tiap hari di Madinah itu, ujar malaikat, man taraka sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrima alaihi syafa'atahu yaumil qiyamah, maka dia akan diharamkan atasnya syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi siapa-siapa yang kada melaksanakan sunnah Nabi, termasuk sunnah Nabi tadi sembahyang berjamaah di masjid, maka itu orang yang meninggalkannya itu tanpa uzur, orang itu kada dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ujar malaikat nang berseru saban hari di Madinah. Kemudian an-niyatus salisah, niat yang ketiga, yanwi mukasaratan jam'ul muslimin liyahsula lahul fadlul azim fayasiru min jumlatihim wa in kana 'inda nafsi minal mukhlisin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man katsara sawada qaumin fa huwa minhum. Kemudian niat yang ketiga, dia berniat untuk membanyakkan jumlah daripada orang Islam. Maksudnya adalah membanyakkan jumlah orang Islam, perkumpulan kaum muslimin nang utama, nang baik-baik. Ya banyak aja kalau perkumpulan orang nang di luar. Nah, tetapi perkumpulan nang paling utama, nang paling baik itu adalah di masjid. Jadi semakin banyak perkumpulan kaum muslimin yang ada di masjid, semakin baik, semakin utama, karena dia akan menuai keutamaan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan digolongkan menjadi orang-orang yang selamat di dunia maupun akhirat, walaupun inya sedari awal tergolong daripada orang-orang yang terhindar daripada kehancuran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katsara sawada qaumin fahuwa minhum, barang siapa yang memperbanyak jumlah suatu kaum, maka ia menjadi bagian daripada mereka itu. Jadi siapa-siapa yang mendapatkan bagian yang baik, bagian-bagian yang banyak, yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah di masjid. Jadi siapa-siapa yang ada duduk di tempat di masjid itu, maka ia termasuk bagian daripada mereka yang mendapatkan keutamaan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis sawadil azam fa inna dhi'ba ya'khudul qasiyata syaridah. Lazimi atas kalian berpegang teguh pada kalangan orang banyak. Jadi nang banyak beribadah, artinya yang banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka-mereka yang ada di masjid. Fa inna dhi'ba ya'khudul qasiyah asyaridah, karena bahwasanya serigala akan memangsa
daripada kambing-kambing nang tercecer nang apa ngarannya tuh nang keluar daripada kawanannya. Jadi kalau kawanannya tuh banyak, maka dia akan tidak mudah untuk memakannya atau menerkam daripada kambing tersebut. Dan dalam suatu riwayat disebutkan majalisuz zikri fil masajid, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala malaikati humul qaumu la yashqa jalisuhum. Jadi majlis-majlis zikir yang diadakan di masjid, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Saksikan olehmu wahai para malaikat, malaikatku jalla Allah ta'ala, mereka itulah kaum yang berzikir beribadah dalam masjid. Mereka itu adalah yang tidak akan mendapatkan celaka sedikit pun, dan mereka yang bersama mereka yang duduk berzikir itu pun juga mendapatkan keselamatan, tidak akan celaka, tidak akan rugi orang-orang yang bersama mereka. An-niyatur rabi'ah, niat yang keempat, yanwil murabatah bintizaris salati ba'da shalah, kama qila fi tafsir qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Niat yang keempat, dia berniat untuk murabatah. Murabatah ini kita mengikat diri atau melazimi diri bintizaris shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat setelah salat. Contohnya kayak kita sembahyang maghrib berjamaah, kemudian kita isi dengan majelis ilmu, majelis zikir, itu menunggu salat. Jadi setelah salat kita menunggu salat lagi. Nah, itu termasuk niat nang luar biasa, nang akan mendapatkan keuntungan dan kelebihan, keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama qila fi tafsir qouli ta'ala, sebagaimana dikatakan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan tetaplah, kuatkanlah di dalam kesabaran, warabitu. Nah, kalau terjemahannya asalnya rabitu ini tetaplah bersiap siaga, bersiap siaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi terjemahannya rabitu itu tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, menjaga negeri, menjaga perbatasan. Itu asalnya terjemahannya adalah. Nah, tapi di dalam tafsir rabitu di sini disebutkan termasuk yakni al-murabatah fil masajid, orang nang bersiap-siap murabatah, mengikatakan dirinya di masjid, bintizaris shalah ba'da shalah, menunggu salat. Jadi setelah dia melaksanakan salat, dia menunggu salat berikutnya di masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendakkah aku tunjukkan kepada kalian amal ibadah yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kalian, wa yarfa'u bihi darajat, dan juga mengangkatkan setinggi-tingginya derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah, ujar para sahabat, inggih wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, jadi hadis ini adalah amalan yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan, mengangkat setinggi-tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kasratul khata ilal masajid,
membanyakkan langkah-langkah kaki kita menuju masjid. Jadi semakin banyak langkah-langkah kaki kita menuju masjid, semakin banyak dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak langkah-langkah kita menuju masjid untuk berjamaah, maka semakin tinggi derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang menghapus dosa dan mengangkat derajat lagi, wa isbaghil wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disenangi. Jadi berwudu dengan sempurna di waktu yang tidak disenangi. Apa waktu yang tidak disenangi? Ya, waktu yang sangat dingin. Waktu dingin kita berwudu tengah malam, subuh, hari hujan pulang, musim dingin. Nah, disitulah keutamaannya. Jadi keutamaannya orang yang berwudu dengan sempurna di waktu yang dingin itu mengangkat derajat, menghapus dosa. Kemudian yang ketiga, wantizarus salati ba'da shalah, yaitu menunggu-nunggu salat setelah selesai salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Maka itulah yang disebutkan ribat. Nang dalam ayat walabitu itu tadi, itu nang dinamakan ribat. Lazimi oleh kalian. Jadi ada tiga nang mengangkat derajat, menghapus dosa. Pertama, sembahyang, memperbanyak langkah menuju masjid, menyempurnakan wudu di waktu yang dibenci atau waktu nang dingin, kemudian menunggu-nunggu salat setelah kita salat. Nah, itu saja, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat yang luas, selamat dunia dan akhirat. Matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya bi ghairi hisab. Amin. Allahumma amin. Ala tilka niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.